Hai Patener, selamat datang di program Paten, Pemuda Kreatif dan Keren bersama saya Lia Atmajaya. Seperti biasa nih, kalau di Paten itu kita akan ngebahas UMKM yang keren-keren dan juga yang kreatif-kreatif dan mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk Pateners yang baru mau mulai usaha atau mungkin bingung nih produk apa kira-kira yang harus dijual atau mungkin sedang mengembangkan usahanya. Nah, ini dia nih. Hari ini spesial banget kita akan menuju ke kota Cilacap. Nah, UMKM yang pertama ini ada lukisan telur. Jadi, lukisan telur ini dibikin dari bahan dasarnya itu cangkang telur. Tentunya hanya cangkangnya aja ya. Kalau telurnya udah nggak dipakai, udah jadi martabak soalnya. Tapi cangkangnya itu dibersihkan dulu, kemudian dihancurkan menjadi pecahan yang kecil-kecil. Lalu cara pembuatannya itu dibikin polanya dulu, baru deh setelah itu disusun sesuai dengan pola. Nah, penasaran kan seperti apa? Langsung aja kalau begitu kita lihat lukisan telur. Awal saya memulai kerajinan ini yaitu ketika saya dan ibu saya kan penjualan ayam, otomatis banyak berserakan limbah cangkang telur. Nah, dari situ saya kepikiran, ini bagaimana kok cangkang telur ini bisa dimanfaatkan. Setelah itu saya berpikir, oh ya, kenapa nggak dibikin lukisan saja atau kerajinan lain. Oleh karena itu saya coba eksperimen buat 1-2 kerajinan dan saya perkenalkan ke orang-orang. Alhamdulillah banyak yang suka. Keunikan dari lukisan cangkang telur ini yaitu yang pertama teksturnya yang unik, beda dari lukisan lainnya. Ketika lukisan lainnya itu terkerasa halus, kalau ini agak kasar dan bertekstur. Jadi orang yang melihatnya itu secara logis akan, oh ini bukan lukisan biasa, ini unik. Oke teman-teman, untuk awal membuat kerajinan cangkang telur yaitu pertama kita persiapkan bahan-bahannya, yaitu ada cangkang telur, ada cangkang telur bebek, cangkang telur ayam, dan lem. Ini lem kayu bisa, ada kuas, ada pena atau pensil bisa untuk membuat sketsa. Buat teman-teman yang ingin fotonya diabadikan dengan cara yang unik dan anti mainstream, bisa pesan sekarang juga di galeri lukisan cangkang telur. Bisa di Instagram @lukisancangkangtelur. Mengangkat tema Jawa pada restorannya, ada satu kampung kuliner Kroya. Ini keren banget nih, karena ada grup musik gamelan sampai ke makanan yang disediakan itu prasmanan. Jadi membuat suasana Jawanya tuh semakin terasa. Kebayang dong? Tapi selain itu banyak juga nih fasilitas yang membuat makan kita itu semakin nyaman dengan adanya playground untuk anak-anak dan juga spot foto dengan tema Jalanan Malioboro. Langsung saja kita lihat liputannya. Kampung Kuliner Kroya ini berdiri pada tahun 2020. Kita bikin kampung kuliner itu dengan kenyamanan untuk keluarga, ya kan, untuk anak-anak nyaman. Bagaimana anak-anak bisa bermain, lari-lari di area ini ya. Saya bikin seperti trotoan gitu kan, yang suasana seperti Jogja. Kemudian ada ayunan, ada selarakan gitu ya untuk anak-anak, ya kan.
Jadi kalau ke kampung kuliner itu tempatnya adalah prasmanan, makanannya ngambil sendiri, ya kan. Di sini ada ciri khas dari kampung kuliner yaitu lodeh ya. Alhamdulillah hari ini nih ada lodeh jantung, kemudian ada semur jengkol juga, ya. Semuanya ada di sini komplit, ya, dan harganya murah. Buat teman-teman semuanya, warga Kroya sekitarnya, Cilacap, Purwokerto dan semuanya ya, jangan lupa ketika datang ke Kroya mampir ke kampung kuliner Kroya ya, karena di sini sudah disiapkan makanan-makanan enak, tempat yang nyaman ya kan. Bisa lihat di media sosial kita juga, ada Instagram, ada Facebook juga ya kan. Di situ bisa lihat menu-menu makanannya, seperti apa harganya, dan yang penting adalah makanannya enak, harganya murah, dan tempatnya nyaman. Yang berikutnya yang akan kita bahas ada aplikasi yang namanya Wifi Digital. Jadi mereka itu membuat digital marketing dan banyak UMKM yang sudah banyak dibantu nih dalam penjualan dan juga pembuatan konten di sosial media. Banyak banget layanan yang bisa didapat dari sini, mulai dari pengiklan, terus ada juga search engine optimization atau SEO, hingga ke pembuatan website untuk UMKM atau perusahaan. Berdirinya Wifi Digital agak sedikit unik sebenarnya ya. Kalau sekarang pandemi itu bekerja dari rumah mungkin hal yang wajar ya. Tapi dulu itu kan pandangannya kurang. Jadi kita bikin kantor yuk. Awalnya hanya dari situ. Selang berjalannya waktu ternyata banyak teman-teman di UMKM, mereka ternyata butuh dibimbing, butuh dibantu. Akhirnya kita dirikanlah Wifi Digital. Jadi kita buka agensi sekalian. Untuk layanan Wifi Digital itu kita ada web service, jadi pembuatan website itu udah jelas ya. Terus kita juga ada optimasi SEO, search engine automation. Terus kita juga pegang untuk advertising. Kita ada juga training center, jadi beberapa UMKM yang bekerja sama dengan kita mungkin untuk adminnya atau untuk mereka sendiri. Nah, di sini ini tim CS kami untuk menerima konsumen yang visit kantor. Jadi siap melayani untuk yang datang ke kantor bisa sini, ketemu sama CS kita. Kalau di sini ini tim web development dan desain grafis. Jadi ini ada yang bikin website, lalu yang dua di belakangnya itu untuk konten kreator kami. Untuk yang memerlukan bantuan di digital marketing, kami bisa coba untuk bantu. Untuk infonya bisa lihat di website wifidigital.co.id atau bisa WhatsApp ke 081 2600 9042. Kembali lagi di Paten Pemuda Kreatif dan Keren, langsung saja kita bahas UMKM selanjutnya yang ada di Cilacap. Ada nih satu tempat wisata yang instagramable, namanya Havana Hills. Jadi di situ banyak banget spot foto-foto yang menarik. Jadi kamu udah nggak perlu khawatir kalau mau dapat foto-foto yang keren itu harus berdiri di mana, harus duduk di mana, karena semuanya tersedia. Dan yang pasti untuk makanan juga ada dengan makanan khas Jawa Tengah. Harganya pun sangat terjangkau loh, dan ini cocok banget untuk menjadi salah satu destinasi wisata ketika kamu sedang berada di Cilacap.
Awal mula Havana Hills ini berdiri, melihat dari atas yang posisi 360 gitu ya, itu kok melihat view-nya bagus gitu, ngelihat kota Cilacap, bisa ngelihat Purwokerto, ada Gunung Slamet juga kelihatan di situ. Nah kemudian kita koordinasi ngobrol sama owner, ternyata setelah dicek owner setuju gitu. Akhirnya kita bangun waktu itu sekitar 1 atau 2 tahun lah, karena kena pandemi juga waktu itu, jadi sempat berhenti dulu. Akhirnya kita buka tanggal 29 Mei 2022 ini. Spot-spot foto yang ada di Havana ada beberapa dan masih pengembangan juga. Yang sudah ada di sini ada VR, itu seperti bioskop gitu, bioskop, terus ada playground, ada juga spot-spot selfie, ada di gazebo. Terus yang terbaru kita ada perosotan pelangi. Kemudian kita juga ada camping, ada ATV juga ada, terus ada kolam renang anak-anak, itu ada. Dan ada resto juga kita di sini. Untuk teman-teman semuanya yang mau ke Havana, baik di Cilacap atau di luar kota Cilacap, ayo ke Havana. Untuk lebih tahu di dalam Havana itu apa aja, tempatnya bagaimana, bisa dibuka Instagramnya Havana Hill CLP. Ini ada satu UMKM yang keren banget dari Cilacap, namanya Mustaf.co. Karena mereka itu membuat produk yang dibuat dari limbah pisang. Jadi bahan dasarnya itu tuh bahan serat gedebong pisang, tapi dibikin menjadi tas. Tuh, keren banget kan? Ini kayaknya bisa dibilang sebagai inovasi leather pertama di Indonesia yang berbahan dari pelepah pisang. Karena ternyata nih, pelepah pisang itu rupanya dan juga bahannya itu menyerupai kulit sintetis. Nah, sekeren apa? Langsung saja kita lihat. Mustaf & Co berdiri pada 17 Juni 2021. Saat itu saya baru balik dari Jogja, terus pulang ke Cilacap. Nah, saya merasa menemui masalah seperti banjir, seperti ya timbunan sampah kayak gitu dari pelepah pisang. Saya kebetulan mengetahui ilmu pembuatan kulit sintetis. Nah, akhirnya saya membawa pelepah pisang tersebut dan mengolahnya dengan cara kulit sintetis dan akhirnya menjadi BioLeather yang ada sekarang ini. Untuk produk akhirnya kami baru menginovasikan menjadi sebuah aksesoris fashion seperti tas atau dompet atau gantungan kunci dan lain sebagainya. Di Mustaf & Co tuh dia kan tadi udah tahu BioLeather. Nah, BioLeather itu wujudnya seperti ini awalnya, setengah jadinya atau bahannya persis seperti kulit sintetis, terdiri dari elastomer yang elastis, terus sama backing kain. Nah, untuk menjadi sebuah produk akhir seperti ini, kita seperti menjahit kulit biasa, seperti menjahit kulit sintetis, menjahit kulit hewan yang asli. Kalau teman-teman mau memesan produknya Mustaf & Co itu gampang, bisa lewat Instagram mustaf.eco. Nah, nanti di situ di kolom biografi itu udah tertera. Konservasi penyu di Pantai Sodong itu terdapat banyak edukasi yang bisa diajarkan. Mulai dari penetasan telur sampai dilepaskannya bayi penyu ke pantai. Selain itu nih, bagi warga yang menemukan telur di pinggir pantai itu bisa menyerahkan ke konservasi penyu yang namanya Nagareja dan akan mendapatkan imbalan berupa sembako. Jadi sering-sering deh ngelihat kalau jalan-jalan di pantai ada telur penyu enggak? Kalau ada langsung diberikan ke konservasi.
berdiri kelompok konservasi penyu ini tahun 2019 dengan adanya masyarakat yang sering menemukan telur penyu dari dulu turun temurun dari nenek moyang. Mereka sering menemukan telur penyu di Pantai Sodong ini. Akan tetapi masyarakat kami selalu mengambil telurnya untuk dikonsumsi, bahkan diperjualbelikan secara online. Nah, ini yang menggerakkan hati saya untuk bisa menyelamatkan telur penyu tersebut, untuk bisa kita selamatkan, kita tataskan, dan juga lalu kita lepas liarkan. Tempat konservasi penyu ini kita buka untuk hari Senin hingga hari Jumat adalah untuk kegiatan edukasi pendidikan anak-anak, terutama anak PAUD, TK, SD hingga perguruan tinggi. Karena tempat konservasi ini akan kita buka untuk umum hanya di hari Sabtu dan Minggu. Di tempat konservasi penyu Nagaraja ini kita juga ada beberapa penyu yang lumayan besar juga, usianya 3 tahun. Ini adalah hasil penyu konservasi kita yang kita ambil sampelnya dari tahun 2020. Dan saat ini kita ambil, karena ini sudah terbiasa. Ya, seperti inilah penyu hasil konservasi kami dari tahun 2020. Sengaja kita besarkan di sini adalah untuk edukasi pendidikan anak-anak. Like Instagram kita di konservasi penyu Cilacap, dan juga bila manakala mau bertemu dengan kita, bisa berhubungan dengan kita juga dengan ada kegiatan, bisa menghubungi nomor WA kita 085802 9024. Kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bangkit tahu kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Tahun kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bangkit tahu kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Partners, ini saatnya kita untuk menimba ilmu dan mencari tahu nih kira-kira solusi apa yang bisa kita terapkan kepada usaha kita dalam rangka bertahan atau ekspansi. Nah, ini dia nih. Sekarang sudah hadir bersama saya Bapak Kevin Wu dari Kadin Indonesia. Apa kabar, Pak? Apa kabar? Baik. Baik ya, Pak ya? Baik. Oke, Pak Kevin, ini kita masih ngomongin UMKM. Paten itu selalu berpihak pada UMKM gitu. Nah, yang namanya UMKM itu kan kita perlu mengatur strategi supaya kita tetap bisa bertahan dan juga untuk melakukan ekspansi. Ya. Tapi masalahnya nih kalau kita ngomongin ekspansi, itu yang kebayang adalah cost-nya besar. Iya. Terus banyak yang harus dilakukan. Timnya mesti nambah. Terus bagi-bagi tugasnya gimana nih? Iya. Nah, kalau dari Kadin Indonesia sendiri ada nggak sih tips-tips yang bisa dilakukan untuk UMKM bisa ekspansi? Tapi kalau bisa cost-nya yang seminimalis mungkin nih. Iya, kalau bisa gratis makanya. Kalau bisa gratis malah. Iya, Kadin selaku payung pengusaha Indonesia selalu melihat segala sesuatu itu dari sisi makro ya. Kita melihat sebagai helikopter view ya. Tapi kalau kita mau mengerucut ke UMKM, tentu kita bisa menyadari bahwa sebagai pilar dan tulang punggung ekonomi bangsa, bahwa sebenarnya banyak hal yang sebenarnya bisa masih punya peluang yang sangat besar gitu ya. Nah, kalau kita bisa lihat bahwa bagaimana melakukan ekspansi dengan zero cost. Emang bisa, Pak? Nah, itu dia. Aduh, itu dia pertanyaan besarnya ya. Iya. Nah, tentu satu kata kunci yang tidak bisa kita tinggalkan adalah digitalisasi. Ya. Nah, sejauh mana pelaku usaha UMKM kita itu sudah mengenal baik dengan platform-platform digital yang ada, ya. Namun ketika semua pelaku usaha sudah berbondong-bondong masuk e-commerce, di mana posisi UMKM kita? Iya, itu tersisihkan. Dia. Tetap. Ya, pada akhirnya platform-platform e-commerce yang bisa bertahan adalah pemain-pemain yang sudah existing atau pemodal besar. Nah, inilah tantangan buat UMKM. Maka mereka go to sosial media. Mereka posting di Instagram, mereka posting di TikTok-nya dia, Facebook-nya dia, dan lain sebagainya. Ya, mencoba mencari jalan baru gitu ya. Namun kabar baiknya,
ya tadi. Oh, ada kabar baik? Ada kabar baik. Wah, ya. asik. Menjawab pertanyaan tadi bahwa bagaimana sekarang bisa go expand with zero cost. Ini yang saya mau sampaikan bahwa ada satu bentuk baru dari digitalisasi yang disebut yang namanya social commerce. Wait, social commerce? Yes. Jadi gimana nih? Apa bedanya dengan e-commerce? Iya. E-commerce adalah platform marketplace tempat orang bertemu antara penjual dan pembeli secara digital. Ya. Nah, sekarang kita bicara bagaimana menggabungkan platform pasar digital ini dengan sosial media. Menarik kan? Oke. Nah, dari sini sih udah bisa ketahuan kenapa ini bisa zero cost. yes. Ya kan? Yes. Tapi apa nih yang harus kita lakukan? Karena sosial media juga banyak sebetulnya. Betul, gitu. betul. Nah, ketika orang sudah mulai terbiasa, sekarang siapa yang tidak pakai sosial media? Iya benar. Ya, semua minimal orang. WhatsApp. Ya. Minimal WhatsApp, ada Instagram, Facebook, TikTok, Twitter. Ya. Nah, dengan kita tahu bahwa penggunanya sekarang sudah ratusan juta, angka di Indonesia di atas 200 juta pengguna sosial media kita. Nah, kenapa nggak jadi peluang? Namun, selama ini orang hanya menggunakan untuk posting lalu pakai link lain ke e-commerce-nya dia. Ini dua platform yang berbeda. Iya betul. Dan di mana tentu sebagai pengalaman pengguna ini satu hambatan. Iya. Ketika kita melihat gambar busana, misalnya kita penjual fashion, lalu kita mau melakukan transaksinya keluar dari transaksi yang lain, platform yang lain, dan biasanya pasti ada gap atau jalur yang hilang di sana. Belum faktor lag, bug dan lain sebagainya ya di faktor teknikalnya. Nah, ada platform-platform yang memang sudah menyediakan menggabungkan antara konsep sosial media dengan e-commerce tadi. Yang saat ini luar biasa populer adalah TikTok. Oh, jadi itu jawabannya. Sadarkah bahwa TikTok sudah menyediakan yang namanya TikTok Shop? TikTok Shop, aku pernah dengar sih, tapi nggak pernah mendalami banget. That's why, momen kali ini ketika Anda mendengar ini, coba dalemin itu. Bayangkan, tadi malam sebelum saya hadir kemari, jam 1 malam, 01.00, bagaimana orang mempromosikan tepung ayam goreng di jam 1 live, pagi. Jam 1 pagi, disaksikan oleh 1,7 ribu orang. Kalau kita mau bikin seminar menghadirkan 1,7 ribu orang, 1.700 orang, iya, berapa cost-nya? Bener juga. Berapa effortnya? Dan nggak mungkin jam 1 malam dan juga. nggak mungkin jam malam juga gitu loh, ya kan? Iya. Sekarang manfaatkan itu. Teman-teman UMKM sadar bahwa beberapa platform sudah menyediakan sosial media Anda untuk bisa terjadi transaksi tanpa perlu keluar dari transaksi itu. Dalemin itu. Dalemin itu. Anda bisa menjadi beberapa hal. Kalau Anda memang dalam hal ini tadi kita mau berangkat dari yang tidak punya modal, Anda bisa menjadi konten kreator tetapi fokus bukan hanya menciptakan konten yang sifatnya hahaha, tetapi joget-joget nggak jelas pargoy gitu kan. Tapi Anda bisa kaitkan bahwa ada hal lain yang bisa dimanfaatkan oleh audiens Anda. Oke, jadi kuncinya adalah social commerce dan kita harus bisa menggabungkan si e-commerce dengan social media kita, tapi tanpa harus keluar dari platform yang ada. Itu dia yang penting ya. Nah, UMKM Anda, apakah Anda menjual fashion, apakah Anda menjual makanan, apakah Anda menjual lifestyle aksesoris yang lainnya, persiapkan akun-akun Anda bukan hanya untuk promote blast. Dan itu boring buat orang. Tapi siapkan juga, tambahkan tadi social commerce di dalamnya. Ini membuat bukan hanya booster. Saya melihat datanya ini masih belum terlalu banyak. Ini kabar baiknya. Bahwa ketika Anda masuk ke social commerce saat ini momen di mana Anda bisa bertarung dengan bahkan perusahaan-perusahaan besar. Yang mana kalau Anda main tadi di e-commerce, Anda masuk sebagai anak bawang, anak baru, saya rasa lebih sudah tersisihkan gitu ya. Momennya tapi kalau lewat. Sekarang ini adalah momen yang tepat, Pateners. Jadi, waduh, ini banget sih. Jadi apa ya namanya, enlightenment kalau aku bilang tuh, pencerahan banget. Ada Bapak Kevin Wu di sini yang memberikan kita satu solusi yang ternyata memang sebetulnya bisa langsung diterapkan dan dilakukan langsung oleh teman-teman UMKM gitu ya. Jadi Pateners kuncinya harus jeli melihat peluang-peluang dan harus pergunakan ilmu-ilmu yang sudah diberikan dari salah satunya
dari Kadin Indonesia. Pak Kevin, ini terima kasih banget sudah hadir di sini dan juga sudah memberikan kita solusi bahwa yang namanya social commerce itu kita bisa ekspansi bisnis kita tapi dengan zero cost. Itu dia. Zero cost. Terima kasih Pak Kevin. Sama-sama. Baik, Pateners jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Bukan yang tercerdas yang akan bisa bertahan, juga bukan yang terkuat yang akan bertahan. Namun di era perubahan yang luar biasa ini adalah mereka yang bisa beradaptasi dan mampu menghadapi perubahan. Era social commerce telah tiba. Jika Anda selaku pelaku usaha tidak memanfaatkan ini untuk bisnis dan usaha Anda, maka Anda bisa tergilas di masa yang akan datang. So, adaptasi lalu kuasai, maka Anda akan menjadi pemenang di masa yang akan datang. Salam sukses. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit tahun kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Tahun kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit tahun kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Nih Pateners, aku udah siap nih smartphone untuk melihat produk-produk keren Indonesia yang ada di Cilacap nih ya. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama yang aku lihat itu adalah Kimpulse. Jadi mereka itu menjual keripik, tapi ini kayaknya sih cemilan yang enak banget nih. Karena, aduh aku jadi jadi udah ngambil ancang-ancang untuk ngemil nih. Karena bahan bakunya itu umbil kimpul atau tales. Dan tentu saja variannya banyak dan juga rasanya banyak. Kamu tinggal pilih, kira-kira hari ini kamu mau yang mana. Nah itu dia, silakan dilihat di Kimpulse. Apa sih bedanya si Kimpulse dengan keripik lainnya? Ya, itu pertanyaan awal Pateners nih kalau melihat produk UMKM Kimpulse. Tapi keripik Kimpulse ini terbuat dari umbi kimpul dan juga memiliki tekstur lebih lembut. Ubi ini melalui proses penggorengan dengan minyak berkualitas. Setelah itu di oven sehingga menghasilkan tekstur yang lebih renyah. Kemudian diberi bumbu non-MSG jadi aman untuk dikonsumsi anak-anak. Umbi kimpul ini rendah lemak loh, cocok buat cemilan Pateners yang lagi diet nih. Nah selanjutnya aku punya DNR Handmade. Ini khusus buat kamu yang suka banget sama tas, tapi tasnya itu harus macam-macam. Ada yang tote bag, ada yang waist bag, ada juga tas lempang, postman bag. Terserah deh kamu mau pilih yang mana. Tapi kalau aku sih, aku suka nih yang paling baru yang mereka post, namanya Kiraro. Itu bagus banget, keren banget. Buat Pateners yang mau tampil keren tapi hemat, DNR Handmade adalah solusinya. UMKM ini memproduksi tas handmade dengan berbahan dasar sintetis poliuretana. Memiliki tekstur fleksibel dan lentur, selain itu produk tas DNR Handmade lebih ramah lingkungan jika dibandingkan dengan tas bahan imitasi lainnya. Karena DNR Handmade tidak memakai bahan kimia yang digunakan dalam proses produksinya. Yang berikutnya aku punya Arif Bonsai _CLP. Nah kalau dia sudah pasti produknya adalah bonsai. Tanaman yang kerdil tapi juga dekoratif. Itu dia tuh yang keren. Karena ini membutuhkan teknik khusus dari orang-orang yang tepat. Makanya untuk orang-orang yang suka tanaman, lihat deh Arif Bonsai. Arif Bonsai Cilacap merupakan UMKM di bidang tanaman hias yang unik, yaitu bonsai. Tidak hanya menjual produk saja, UMKM ini juga menyajikan seni yang menyuguhkan keindahan, sehingga Pateners bisa memiliki tanaman bonsai yang sudah siap dipajang dan pastinya akan memberikan kesan cantik dekorasi rumah Pateners. Nah, yang ini nih, buat kamu yang suka ngemil brownies atau mungkin yang lagi butuh kue ulang tahun, ada juga nih. Jadi kamu bisa lihat
Kuenya itu dihias dengan macam-macam. Ada yang pakai biskuit, ada yang pakai coklat, ada juga yang pakai buah-buahan. Jadi udah enak, terus udah gitu sehat pula. Pateners, Sugarnut membuat cake kekinian, yaitu kue ulang tahun yang identik dengan kue berlapis gula-gula dengan rasa yang manis. Namun Sugarnut membuat kreasi kue ulang tahun yang didesain dengan cantik dan berkarakter. Dibentuk menyerupai kue tart ulang tahun, kue kekinian Sugarnut ini terlihat keren dan juga mempunyai beragam rasa dan tampilan sesuai keinginan pateners. Berikutnya aku punya Kertawangsa_bamboo craft. Jadi ini sudah pasti adalah handicraft yang dibuat dari bambu. Nah, kamu bisa pilih tuh karena bisa dibikin untuk buket bunga atau juga mungkin kamu bisa pakai supaya tempat-tempat untuk hampers kamu itu jadi lebih beautiful gitu. Silakan dipilih. Saat ini kita harus mengurangi penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu caranya adalah dengan menggantinya dengan barang yang lebih ramah lingkungan. Produk buatan Kertawangsa Bamboo Craft menjadi alternatif pengganti plastik. UMKM ini membuat berbagai macam wadah seperti keranjang serbaguna dan kotak tisu yang didesain dengan unik dan keren sekaligus berfungsi sebagai hiasan atau pajangan sehingga dapat menambah estetika ruangan pateners. Selanjutnya nih aku punya Laila Jewelry. Jadi buat kamu yang lagi pengen punya aksesoris bermacam-macam, ada kalung, terus udah gitu ada gelang juga, dan ada cincin, ada yang satu set juga. Udah gitu gambarnya Hello Kitty pula. Nah ini udah harganya terjangkau dan juga variasinya tuh bagus-bagus banget, keren. Laila Jewelry memproduksi perhiasan berbahan dasar titanium yang memiliki kualitas yang bagus, tahan terhadap korosi atau karat, panas, dan memiliki daya tahan yang cukup tinggi. Perhiasan titanium buatan Laila Jewelry ini memiliki beragam model, sama halnya dengan perhiasan emas dan perak. Selain itu, Laila Jewelry juga membuat aksesoris dari bahan shuping, yaitu perhiasan emas yang berbahan dasar dari tembaga. Untuk mempercantik penampilan emas shuping ini, dilapisi dengan rhodium atau suatu logam yang berwarna keperakan yang berfungsi untuk memberikan efek kilauan dan tahan karat pada perhiasan. Keren banget kan? Kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bagi tahu kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Tahun kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bagi tahu kembali. Kembali lagi di Paten Pemuda Kreatif dan Keren. Sekarang kita masuk ke segmen Dunia dalam Inspirasi, di mana kita akan melihat nih inspirasi dan juga ide-ide dari luar negeri yang mungkin saja bisa kita contoh untuk dijadikan peluang usaha di Indonesia. Nah, kira-kira hari ini kita akan melihat inspirasi dari mana? Langsung saja kita lihat. Usaha bantal hangat ini dirintis oleh Kim Levine, seorang ibu rumah tangga asal Amerika Serikat. Ini merupakan bantal yang bisa dipanaskan di dalam microwave dan berguna untuk bahu, leher, serta pereda nyeri punggung dengan panas lembab. Eits, pastinya bantal ini terbuat dari bahan yang aman ya pateners. Ide ini bermula karena keseringannya memanaskan jagung yang dibungkus dengan kain ke dalam microwave untuk menghangatkan tubuh anaknya saat tidur. Menyadari kebiasaan ini ternyata bisa menghasilkan, ia pun mencoba untuk membuat bantal santai dengan memasukkan jagung, sponge untuk bantal dengan dilapisi kain katun. Ada-ada aja ya idenya. Nah, pateners, berawal dari ide sederhana ternyata bisa menghasilkan keuntungan yang luar biasa ya. Bisa jadi inspirasi baru nih. Kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bagi tahu kembali. Halo, balik lagi sama Miss Cetal. Cental, centil, digital. Ini dia nih waktunya Miss Cetal untuk memberikan berita-berita yang berhubungan dengan dunia digital. Ikutan ya. Kita semua
Nah, sekarang ini kan ceritanya Miss Cetal lagi jalan-jalan ke Cilacap. Aku ketemu nih, namanya Lapak Warung Mitra Cilacap. Jadi buat kamu yang mau berjualan produk, ini dia tempatnya supaya sukses go digitalnya. Warung Mitra menjadi distribusi retail yang dimiliki oleh masyarakat Cilacap, berorientasi kepada pemberdayaan UMKM Cilacap untuk pemenuhan kebutuhan dan menjangkau konsumen. Beragam produk yang ditawarkan dan merupakan produk-produk lokal pastinya. Ada beras, makanan ringan, makanan instan, kopi, teh, biskuit, dan juga cookies. Dan yang paling penting nih, selalu tersedia promo harian. Jadi untuk konsumen bisa berbelanja dengan tenang dan nyaman. Pateners pada tahu getuk kan? Bukan yang makanan itu. Ini di Cilacap ada yang namanya aplikasi Getuk Putri. Jadi aplikasi ini untuk pelaku UMKM yang pastinya sangat berguna. Bisa apa aja kira-kira? Ya udah nonton aja. Aplikasi Getuk Putri atau Gerakan Tuku Produk UMKM untuk Negeri merupakan aplikasi yang diperuntukkan guna pemasaran produk yang ada di Cilacap di ranah digital. Layanan dalam aplikasi ini sangat komplit, sehingga masyarakat dapat memesan produk layaknya di e-commerce besar. Bahkan rekomendasi lokal terdekat dan kategori kewilayahan juga tersedia loh di aplikasi ini. Aplikasi ini merupakan bentuk modernisasi UMKM Cilacap nih, supaya pelaku UMKM bisa naik kelas. Yes, gitu dong. Nah, Pateners, inget kalau mau posting foto atau mungkin video di sosial media kamu, jangan lupa pakai hashtag supaya gampang untuk dicari. Dan inget ya, hashtagnya juga harus dipakai untuk Miss Cetal. Hashtag Miss Cetal. Oke? Ini dia nih manfaat penggunaan hashtag pada unggahan produk di Instagram. Meningkatkan visibilitas merek. Hal ini karena hashtag bisa membantu unggahan kamu dijangkau oleh lebih banyak audiens. Semakin luas jangkauan pengguna kamu, banyak pula pengguna Instagram yang berpotensi menjadi pelanggan produk atau layanan kamu. Yang kedua, strategi promosi yang efektif. Menggunakan hashtag bisa meningkatkan brand awareness. Meskipun tidak semua audiens yang melihat unggahan kamu melalui tagar berubah menjadi pelanggan, tapi setidaknya mereka sudah kenal dengan produk kamu. Lalu yang ketiga, bisa jadi identitas sebuah merek. Jadi pastikan tanda pagar tersebut unik dan menunjukkan ciri khas dari brand kamu. Oke deh, kalau begitu Miss Cetal pulang ya. Miss Cetal udah capek jalan-jalan terus. Sekarang Miss Cetal mau bobo supaya besok Miss Cetal bisa jalan-jalan lagi. Oke, kalau begitu Miss Cetal pamit ya. Jangan lupa selalu ingat Miss Cetal, cental, centil, digital. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit tahun kembali. Kita semua boleh jatuh, harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit tahun kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Pateners, sekarang saatnya untuk patent surprise. Jadi kalau di patent surprise itu kita akan mengarah ke industri-industri rumahan yang sedang membutuhkan branding untuk produknya. Nah, kali ini kira-kira siapa nih yang akan menjadi target dari patent surprise? Langsung saja kita lihat. Halo Pateners di seluruh Indonesia, apa kabar Anda semua? Senang sekali saya Leonardo Karyo kembali dalam Patent Surprise. Seperti biasanya di episode ini kita akan mencari siapa yang beruntung mendapatkan surprise dari kita. Sama-sama kita cari yuk. Apakah Anda orangnya, atau teman Anda, atau dia? Ayo ikuti saya. Permisi. Iya, Siang Mas. siang Pak. Mas ngobrol sini Mas. Boleh Pak. Ini usaha apa Mas? Jahit ya? Usaha jahit, Jahit apa aja?
Ini jahit ya permak-permak gitu. Terus bikin-bikin ya permak baju, celana. Iya, Kalau jahit semua bisa? bisa. Dari awal? Dari awal bisa. Bikin jas safari bisa? Bisa. Oh, bagus. Tapi kenapa nggak ada namanya ini, Mas? Sebetulnya Kenapa nggak ada brandingnya? Sebetulnya sih ini ya, cuman ya buat ininya kita masih agak kurang gitu. Apanya? Ide namanya bingung? Dan Desainnya kayak apa nggak bingung? Iya, dan biaya. Apa modalnya nggak ada? Ya bisa dibilang gitu. Sehari-hari habis buat ini aja ya? Iya. Ya mestinya punya nama branding, Mas, punya nama dagang supaya lebih profesional. Sebenarnya Orang jadi lebih tahu dagangannya jual apa, usahanya. Orang jadi lebih tahu usahanya usaha apa gitu. Oh ya udah, Mas, kita ngobrol cari solusi bagaimana caranya supaya usaha Mas ini bisa lebih berkembang dan lebih profesional. Siap. Kita ngobrol situ yuk. Ayo. Mas, Ya. kalau kita membuka suatu usaha itu, nama dagang itu penting. Supaya apa? Supaya lebih kelihatan profesional. Ada namanya, terus didaftarkan ke HAKI, hak kekayaan intelektual. Supaya nama dagangnya atau brandingnya itu terdaftar. Emang usaha udah berapa lama? Usaha ya udah cukup lama sih ya. Oh, ini terinspirasi dari siapa? Ini karena kebetulan terinspirasi itu dari keluarga itu ya penjahit semua gitu. Oh, turun-temurun ya? Turun-temurun. Meneruskan orang tua, Usaha usahanya. orang tua. Ya. Belajar menjahit. Belajar Dari menjahit. umur berapa belajar jahit? Saya belajar menjahit itu dari waktu pas sekolah, masih sekolah gitu. Sambil sekolah, sambil pulangnya itu ya belajar menjahit gitu, minta ajarin sama orang tua gitu. Gimana. Ya udah, pokoknya nanti kalau udah punya branding, itu sebaiknya didaftarkan ke HAKI, Mas. Siap, Ya, siap. supaya lebih profesional. Terus berinovasi, cari peluang, cari pelanggan yang banyak, kasih diskon. Wah, pokoknya macam-macam lah usahanya supaya bisa usahanya jauh lebih maju. Pokoknya saya ingatkan sekali lagi, terus bersemangat, berinovasi. Kalau udah punya branding, didaftarkan ke HAKI ya. Siap, siap. Ya, udah kita lihat ke tokonya. Ayo. Loh, Yeay! kok sudah ada ya? Selamat datang di Paten Surprise. Perkenalkan, saya Mas Karyo dari Paten Surprise. Oh, Episode kali ini kamu yang beruntung mendapatkan surprise dari kita. terima kasih banyak. Lupa branding gimana? Ya, sangat membantu ya. Aduh, terima kasih banyak. Hah? Seneng nggak? Senang banget. Alhamdulillah. Bantuan promosi UMKM Paten. Bantuan promosi UMKM Paten Hanya hanya tayang di TVRI. Tukang jahit Polpo Pasar Minggu. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Iya. Ya. Aduh. Kamu beruntung, episode kali ini kamu yang beruntung mendapatkan surprise dari kita berupa branding dan Terima kasih. ikut saya. Yuk. Ini Mas. Oke. Selain branding ini, kita juga Senang banget saya. dengar ya? Iya. Alhamdulillah. Ini tolong dipakai Apa ini? kaosnya. Kaos. Ih, kaosnya dong, dibuat sesuai. Pokoknya Paten Surprise memberikan spesial untuk kamu. Ya, kaos. Pakai kaosnya langsung. Dipakai langsung, Bos. Besaran nggak ya? Ini kenang-kenangan dari Paten. Agar kamu lebih bersemangat, lebih terus berinovasi.
Modis Modis Jahit Jahit Polpo Pasar Pasar Minggu. Minggu. Wah, keren Terima banget kasih, ya. terima kasih. Semangat terus usahanya ya. Ah. Dan ini satu lagi tambahan modal dari kita. buat Aduh. Mas. Ya, aduh, yang seneng banget saya ini. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Semoga usahanya semakin berkah. Amin. Semakin maju. Amin, amin. Ya. Ya. Ingat, Ya. tetap belajar, Siap, bersemangat. siap, Oke, siap. siap. Sukses ya. Ya, terima kasih banyak ya. Oke, Pateners, itu tadi satu UMKM yang beruntung mendapatkan surprise dari Paten berupa branding dan juga modal. Siapa tahu minggu depan Anda yang beruntung mendapatkan surprise dari kita. Tunggu kami di kota Anda. Terus berdoa, terus berusaha, terus berinovasi dan terus menjadi orang jujur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Paten keren dan kreatif UMKM Paten hanya di TVRI. Terus semangat dan terus berkarya. Mantap! Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Nggak kerasa nih Pateners, kita sudah sampai di penghujung acara. Tapi kita sekarang sudah menjadi lebih pinter dan juga menambah wawasan ya. Karena ternyata banyak sekali UMKM yang kreatif dan juga keren dan bisa menginspirasi Pateners sekalian. Dan tadi juga kita sudah melihat ada narasumber yang bisa memberikan solusi untuk tantangan-tantangan yang mungkin saja sedang dilalui oleh Pateners sekalian. Baik, kalau begitu kita ketemu lagi minggu depan, masih di jam yang sama di TVRI, dan yang pasti semua UMKM harus tetap semangat dan harus tetap sehat. Saya Liat Majaya pamit undur diri, sampai jumpa. Kita semua boleh jatuh, tapi kita harus bangkit. Jatuh bangun, jatuh bangkit.